Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maulidina Sabila Askia, darastu fi syu'bati tadrisil lughatil arabiyyah fi Jami'atil Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Mataram fil mustawa al-khamis ba. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Hadarah Al-Arabiyyah Al-Muasyirah. Sedangkan judul besar kali ini adalah judul besar pembahasan kali ini adalah awal perkembangan bangsa Arab dan juga bahasa Arab. Jadi ada 2 poin penting yang ada dalam penjelasan kali ini, yaitu bangsa Arab dan juga bahasa Arab. Bagaimana awal perkembangan bangsa Arab dan juga bagaimana awal perkembangan bahasa Arab itu sendiri. Jadi bangsa Arab itu adalah bangsa yang tinggal di daerah Jazirah Arab. Bangsa Arab itu adalah sebuah bangsa yang tinggal di daerah padang pasir, yang mana mereka tinggal di dalamnya. Ada juga yang menjelaskan bahwa bangsa Arab itu adalah grup etnik heterogen yang tinggal di daerah sepanjang Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Pada awalnya mereka tinggal di daerah Jazirah Arab, lalu menyebar ke daerah Timur Tengah dan juga Afrika Utara karena penyebaran agama Islam. Tapi tidak semua bangsa Arab itu merupakan umat Islam. Ada juga umat Kristen dan juga umat Yahudi. Jadi tidak semuanya orang Islam ya bangsa Arab itu. Juga bangsa Arab itu juga terkenal karena kefasihan dalam berbicara. Jadi mereka berbicara itu sangat jelas. Mereka terkenal seperti itu. Adapun awal perkembangan bangsa Arab awal bangsa Arab yang mulanya atau aslinya itu adalah bangsa Arab Al-Araba atau bangsa Arab Al-Baidah, yang mana bangsa Arab ini merupakan keturunan dari Iram bin Sam bin Nuh. Bangsa Arab tersebut merupakan bangsa Arab tertua, salah satu bangsa yang tertua di dunia, yang ada setelah kaum Nabi Nuh. Dan juga bangsa ini tinggal waktu itu di daerah Babylon. Bangsa ini merupakan bangsa yang aman, bangsa yang sentosa dan juga bangsa yang kuat pada masanya. Setelah tinggal di Babylon, mereka pindah ke daerah Jazirah Arab atas desakan dari keturunan Ham. Menurut riwayat karena bangsa Arab Al-Baidah ini, Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab Al-Baidah ini sebenarnya sudah tidak ada di dunia ini, sudah musnah, tetapi kita masih bisa melihat sejarah-sejarahnya atau peninggalan-peninggalannya, sampai sekarang masih bisa kita lihat. Contohnya adalah kaum Ad dan juga kaum Samud diceritakan dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Menurut sejarah juga mengatakan bahwa pada abad pertengahan semenanjung Arab menghasilkan sebuah bangsa, yaitu bangsa Arab itu, yang mana bangsa itu menaklukkan hampir seluruh wilayah di dunia. Ya, jadi menaklukkan hampir wilayah di dunia sehingga menjadi pusat-pusat peradaban di dunia, di mana hampir seluruh dunia banyak yang menganut agama Islam gitu, karena agama Islam lebih dari 450 juta orang yang mewakili ras seluruh dunia itu menganut agama Islam, yaitu agama pengikut Nabi Muhammad. 1 dari 8 orang di dunia itu menganut agama Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Sehingga sampai sekarang bangsa Arab itu terkenal karena karena sebagai penakluk dunia. Walaupun bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki kedudukan yang tinggi karena atas dasar Al-Quran, di mana karena atas dasar ini sehingga bahasa Arab itu dijauhkan dari hal-hal yang merusak bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab ini ada di kalangan bangsa Arab. Bahasa Arab ini juga merupakan bahasa internasional yang mana dipakai oleh hampir seluruh orang di dunia.
Dalam buku The Arabic Language menyatakan bahwa bahasa Arab ini dipakai oleh lebih dari 150 juta orang, karena yang dijadikannya sebagai bahasa ibu maupun bahasa sehari-hari mereka. Tetapi tidak ada dokumentasi yang menyatakan bahwa bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling tua di dunia, tapi juga tidak ada yang meriwayatkan bahwa bahasa Arab itu yang paling muda di dunia. Akan tapi bahasa Arab itu merupakan bahasa internasional, bahasa yang sekarang banyak ya dipakai oleh negara-negara, bahkan negara-negara barat, banyak yang menggunakan bahasa Arab dikarenakan banyak dari negara-negara tersebut mengimpor seperti minyak bumi itu dari negeri Arab, sehingga mau tidak mau mereka harus belajar bahasa Arab. Adapun awal perkembangan bahasa Arab itu adalah, jadi bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa dari bangsa Semit, yang mana bangsa Semit ini mempunyai anggota penutur terbanyak. Jadi di mana bangsa Semit ini bahasanya itu merupakan dinisbahkan dari putra Nabi Nuh, yaitu Sam bin Nuh. Nantinya bahasa Semit ini akan melahirkan banyak bangsa dan juga bahasa. Tetapi sampai saat ini dari banyaknya bahasa yang berasal dari bangsa Semit, hanya bahasa Arab lah yang ada sampai sekarang. Begitu juga bahasa Arab itu setelah datangnya Islam, bahasa Arab itu menjadi memiliki peran yang sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat penting karena dari agama Islam itu sendiri. Karena agama Islam itu kitabnya adalah Al-Quran, yang mana isinya adalah isi dari Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Mau tidak mau orang yang memeluk agama Islam harus bisa bahasa Arab, setidaknya membaca. Karena ketika membaca Al-Quran, kita sama saja juga membaca bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab inilah karena dari Al-Quran inilah membuat bahasa Arab menjadi bahasa yang penting dalam umat Islam. Juga harapan untuk kuliah umum yang disampaikan oleh dua pemateri. Yang pertama itu dari Dr. Zaki Ismail dengan tema bahasa Arab dan bahasa-bahasa dunia. Jadi kesan saya itu adalah bahasa Arab merupakan bahasa yang terpenting juga di dalam dunia ini, di dunia, karena bahasa Arab itu faktor utama adalah merupakan bahasa umat Islam, bahasa agama, yang mana kan banyak dari orang-orang di dunia yang menganut agama Islam juga, sehingga bahasa Arab ini juga memiliki kedudukan yang penting juga. Tetapi juga bahasa Arab ini juga memiliki peran yang sangat penting, karena bahasa Arab ini bahkan diakui sebagai bahasa PBB selain bahasa Inggris juga gitu. Jadi tidak hanya bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional, tetapi juga bahasa Arab merupakan bahasa internasional. Adapun saya juga berharap bahwa kedepannya saya bisa mengaplikasikan bahasa Arab dan juga mensyiarkan bahasa Arab kepada orang-orang yang masih awam, baik awam dalam agama maupun awam dalam bahasa Arab. Saya ingin mensyiarkan sehingga nantinya bahasa Arab itu bisa setara ya, bisa lebih baik dari bahasa Inggris, di mana bisa dipakai oleh hampir seluruh orang di dunia, bahkan menjadi bahasa ibu dari masing-masing negara, insyaallah. Adapun dari pemateri kedua yaitu Dr. Lalu Tujiman Ahmad dengan tema bangsa Arab dan peradaban pra-Islam. Jadi bangsa Arab itu merupakan bangsa yang tinggal di jazirah ya, dan bangsa Arab itu dahulunya sebelum adanya Islam, bangsa Arab itu dari segi agama mereka itu menyembah yang selain pada Tuhan, seperti matahari, lalu pohon, berhala, patung-patung, nah seperti itu. Yang paling terkenal yang sering kita dengar itu adalah kaum Quraisy yang menyembah berhala. Mereka itu menyembah selain pada Tuhan. Nah, itu mereka tahu dari nenek moyang mereka karena turun-temurun. Dari segi sifat atau dari segi
sikap mereka itu sebelum adanya Islam, mereka itu memiliki sifat yang sangat keras. Mereka memiliki sifat yang mempunyai pendirian teguh akan agama mereka itu. Mereka sangat sangat tidak baik karena dari mereka banyak yang menghalalkan hal-hal yang tidak baik seperti pembunuhan, lalu pencurian, karena tidak adanya moral yang mengajarkannya dari agama mereka. Nah, tapi ketika adanya Islam, maka mereka itu diberikan hidayah oleh Allah sehingga mereka bisa merubah sifat mereka yang dahulunya keras menjadi baik, karena agama Islam itu sendiri adalah agama yang menyinari, agama yang baik, agama yang memberikan hidayah. Nah, seperti itu. Adapun harapan yang saya inginkan adalah nantinya supaya agama Islam ini atau bangsa Arab ini tetap menjadi bangsa yang lebih baik atas dasar agama Islam. Nah, seperti itu. Saya ingin terus belajar. Tentang peradaban-peradaban pra-Islam maupun setelah adanya Islam, sehingga saya bisa mengajarkan kepada anak didik saya maupun orang lain supaya tahu bagaimana bangsa Arab dahulu dan juga bangsa Arab sekarang, di mana agama Islam itu membantu masyarakat atau membantu orang-orang menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Insyaallah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.